Shalom, puji Tuhan bisa berjumpa kembali melalui program Bible Study online CK7. Bapak Ibu Salam Tuhan, senang dan sungguh teramat bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu melalui program ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui Mazmur pasal yang ke-96 dengan perikop Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh bumi. Mazmur ini mengagungkan Elohim. Allah Israel adalah Tuhan, adalah Yahweh. Allah Israel adalah Raja atas dunia, atas bumi. Dan Dia Hakim atas seluruh semesta. Nah, bagaimana caranya kita memuji Tuhan, bagaimana kita menghormati Dia, bagaimana pemazmur ini mengungkapkan tentang Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh bumi. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, saya ajak kita semua menghampiri Tuhan, kita nyanyikan syukur. Kita nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan haleluya, Engkau baik, Kau Allah yang setia, besar kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Inaya shandana barabana bayara bana bayara. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Namamu besar termulia ya Tuhan, karena itu layak Engkau dipuji disembah. Tidak hanya oleh kami saja, tetapi bahkan seluruh bumi, seluruh alam semesta menyanyikan, memujikan, mengagungkan, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Hadir-Mu di tengah-tengah kami dan berkat-Mu turun atas kami ketika kami membaca, belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kuasa-Mu Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 96, Alkitab kita dalam halaman 644. Alkitab saya, Alkitab kita juga mungkin halaman 644. Nah, dari pasal 96 ini kita akan bacakan lebih dahulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan perikop Allah Tuhan dan Hakim seluruh bumi. Saya akan pandu kita semua membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ini. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya, kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai
segenap bumi. Ada beberapa lagu yang mungkin kita hafal, kita ingat ketika menyanyikan atau membaca Mazmur 96 ini. Ceritakanlah kemuliaannya. Itu lagu-lagu yang kita ingat ya. Nah, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ini yang baru saja kita baca, ini bicara mengenai panggilan, ajakan, atau juga mungkin perintah yang diberikan kepada semua orang untuk dapat memuji Allah, untuk dapat menghormati Allah, untuk menyembah Dia, dan untuk memberikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Sebagai Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang patut terima segala kemuliaan. Nah, panggilan yang diberikan kepada kita di sini, kepada semua orang, kepada seluruh bumi ini untuk memuji Allah, itu dinyatakan dengan cara yang sangat-sangat hidup, sangat-sangat luar biasa. Ungkapan-ungkapannya juga dinyanyikan, diulangi-ulangi, yang kesemuanya menuntut sikap hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau bicara menyanyi, memuji, memberikan kemuliaan kepada Allah, di sini di Mazmur ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 diajarkan beberapa hal, ya, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menghormati Allah. Penting Bapak Ibu dalam Tuhan. Betul bahwa seluruh keberadaan hidup kita harusnya menjadi bagian dari cara kita menghormati Allah. Entah bertutur kata, berperilaku, berpikir, dan semua hal gerak-gerik hidup kita harusnya menjadi satu gambaran, satu tindakan perilaku yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Suatu sikap yang menghormati Allah, tetapi bisa juga diwujudkan di dalam beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu dengan menyanyi, ya, menyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan. Di ayat pertama dan kedua diberitahu nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bukan nyanyian lama. Menyanyi juga adalah nyanyian yang baru diminta, bukan nyanyian lama. Nyanyian lama bukan berarti lagu yang dulu tahun 50-an, 60-an, tahun 70-an, lalu kemudian tidak boleh dinyanyikan lagi. Bukan itu maksudnya, bukan lagu-lagu kuno dari bicara zaman purbakala itu. Tetapi bicara nyanyian baru, ini bicara mengenai sikap hati yang selalu memandang Allah dengan rasa syukur. Nyanyian baru berbicara mengenai bagaimana kita punya pengalaman-pengalaman baru tentang Allah hari lepas hari. Kita melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu setia, betapa Tuhan itu penuh kemurahan, lalu keluar dari hati yang mengucap syukur. Dan nyanyian-nyanyian spontan seperti ini menandakan bahwa kita menghormati Allah, menghargai Allah dalam kehidupan kita. Di ayat 1 sampai ke-2 itu sampai 3 kali disuruh bernyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. 3 kali. Dalam 1-2 ayat ini luar biasa. Ya, kita bernyanyi mengatakan hal yang baik tentang Allah, menyatakan kemurahannya, kebesarannya, tidak hanya kepada Allah dalam pengertian kita ya Allah saja. Tetapi ini sampai 3 kali ada penafsir mengatakan bahwa berarti kita menyanyikan pujian menghormati Allah sama seperti hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Menyanyikan pujian, mengagungkan Tuhan, menghormati Allah. Mengatakan baik tentang Dia, baik kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, kepada Allah Roh Kudus. Menyanyikan nyanyian yang keluar dari hati yang penuh rasa syukur. Dengan pikiran yang bersih, yang indah, yang manis, yang sedap didengar.
Pikiran yang murni, yang bersih. Pikiran yang memikirkan keagungan kemuliaan Allah. Pikiran yang dilandasi oleh hidup yang takut dan hormat akan Tuhan. Dan perasaan-perasaan yang keluar mengalir. Perasaan baru, perasaan indah tentang Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru sepanjang hari hidup-hidup kita. Ada kesaksian-kesaksian hidup yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Pertolongannya, kesembuhannya, mujizatnya pasti selalu kita rasakan hari lepas hari. Bagaimana Dia mencukupkan kebutuhan kita, keperluan kita, biaya sekolah anak, kebutuhan hari-hari, sandang pangan, papan Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Bukankah itu tanda pertolongan dari Dia? Itu adalah nyanyian baru yang harusnya keluar dari hidup kita. Nyanyian baru adalah nyanyian yang keluar dari umat perjanjian baru. Umat yang telah ditebus oleh Kristus. Umat yang menjadi kepunyaannya. Umat yang senantiasa merasakan hidupnya dibaharui dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari oleh karya Roh Kudus di dalam hati. Ini nyanyian baru. Suatu nyanyian yang tak pernah usang, tak pernah tua. Walaupun selalu kalimatnya ada kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kata-kata ini tidak akan berubah. Tetapi itu tetap kita rasakan dan dibaharui dari waktu ke waktu. Demikian juga nyanyian baru berbicara mengenai komitmen baru, cinta kita, kasih kita, sayang kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, dedikasi kita kepada Tuhan dalam pelayanan dalam rumah tangga dimanapun kita berada. Nyanyian yang tak pernah usang dimakan oleh zaman. Nyanyian tentang karya penebusan Kristus bagi hidup kita, bagi seluruh dunia, bagi seluruh bumi, dinyanyikan dan disaksikan sepanjang waktu. Diperdengarkan, ceritakan kebaikannya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, apa itu nyanyian baru dan bagaimana kita bisa menghormati Allah dalam hidup kita? Lewat ajakan menyanyi, memuji, menyembah ini. Yaitu dengan cara memberitakan kasih setianya. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Memberitakan tahun pembebasan Allah. Memberitakan tentang anugerah yang besar. Memberitakan tentang karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus bagi kita semua. Di ayat yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dengan kita mengalami kemurahan kebaikan Tuhan, itu seharusnya tidak berhenti di kita. Kita akan menjadi orang egois, kita hanya menjadi orang yang menghentikan berkat Allah sampai di kita saja. Tetapi kita harus menjadi saluran berkat Allah. Anugerah itu harus juga dialami oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ceritakan kemurahan Tuhan. Ceritakan bagaimana engkau mengalami keselamatan yang datang daripada Allah. Ceritakan bagaimana engkau telah ditebus dari lumpur dosa, dari jurang maut. Bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu, memulihkan engkau. Bagaimana Tuhan memulihkan keluargamu. Bagaimana Tuhan mengobati, memperbaiki yang rusak dari rumah tanggamu. Bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Bagaimana engkau melihat mujizat-mujizat yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kasih sayangnya yang besar itu. Kita harus mengalami lebih dahulu. Kebaikan Allah baru kita bisa menceritakan. Itu namanya saksi. Menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Allah kepada orang-orang lain. Jangan diam. Kita harus berbicara, mulut kita harus terbuka. Bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib bagi diri kita, keluarga kita, bagi semua orang. Bapak Ibu saudara Tuhan, orang Israel dipanggil oleh Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang diam di dalam kekelaman. Demikian juga gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus bersinar, menjadi terang. Ya, panggilan itu kita sebagai terang itu harus berfungsi dengan baik, dengan benar. Kita itu adalah terang, kita adalah garam.
Yang Allah minta adalah terang dan garam itu harus berfungsi dimanapun kita berada. Caranya apa? Beritakan, jadi saksi, ceritakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ceritakan keselamatan dan karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara Tuhan, ajakan untuk memuji menyembah Tuhan sebab Dia adalah Tuhan Hakim atas seluruh bumi. Bagaimana caranya kita menghormati Allah? Yaitu dengan beribadah. Jadi yang pertama dengan menyanyi, kemudian yang kedua dengan bersaksi, dan yang ketiga dengan beribadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan, satu bakti kepada Allah. Yang tujuannya adalah untuk kemuliaan namanya sendiri, bukan untuk kita. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika kita datang beribadah dalam pengertian sempit, kalau datang ke gereja, baik pribadi maupun keluarga, lalu kita bersekutu bersama semua umat percaya, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita mau Tuhan mendengar, kita punya suara, kita punya pujian, kita punya ucapan syukur. Namun terlebih, tidak hanya sampai di situ saja. Kita memberi istirahat kepada diri kita, kepada roh kita, telinga kita, hati kita, untuk bisa mendengar Tuhan berbicara lebih kuat. Untuk Tuhan berbicara kepada kita, ke dalam hati kita, ke dalam roh kita. Apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya. Lewat firman Tuhan, lewat khotbah yang disampaikan dari mimbar. Hidup kita persembahkan buat Tuhan. Tuhan, ini aku, bentuk aku. Aku mau dengar Tuhan berbicara kepadaku hari ini. Aku sudah terlalu banyak berbicara kepada Tuhan. Tapi dengan mendengar firman, mendengar khotbah, renungan, aku siap buka hati untuk Allah menegur, menasehati, mendidik, menghajar aku. Berikan aku hati yang lembut untuk bisa merespon kebenaran firman-Mu itu. Bapak Ibu salam Tuhan, persembahan kita harus datang dari kasih yang tulus kepada Allah. Ketika kita datang menghampiri Tuhan dalam ibadah, ibadah bersama-sama orang percaya, kita merayakan kemurahan kebaikan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan saat ibadah itu menjadi kurban persembahan yang kudus dan berkenan sama Tuhan. Namun pengertian ibadah secara utuh, secara luas, itu bicara mengenai seluruh kehidupan kita. Yang kita bawa kepada Tuhan seluruh waktu kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kegiatan kita, semua hal mencakup dengan hidup ini. Dari perjalanan waktu yang kita lalui, apa yang kita lakukan, perkatakan, pikirkan bersama keluarga ataupun sendiri, di pekerjaan ataupun dalam dunia pelayanan. Ketika semua itu kita persembahkan kepada Allah, itu merupakan panggilan ibadah kepada Tuhan. Bahwa semua yang kita lakukan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ketika kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, saya percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bawalah kurban syukur kita kepada Tuhan. Berilah kemuliaan bagi namanya dengan sikap hati yang penuh hormat dan takut akan Tuhan, serta berhiaskan kekudusan. Saya percaya baik pribadi, keluarga maupun seluruh, secara berjemaah kita datang menghampiri Tuhan, kalau sama-sama punya sikap hati yang sama. Betapa hebat, betapa luar biasa hadirat Allah, kemuliaan Tuhan, Tuhan nyatakan dan melawat kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Entah itu di kul, entah itu di mesbah keluarga, ataupun dalam ibadah raya bersama-sama. Saya percaya kita akan merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Kembali saya akan pandu kita
Baca bagian ini. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah bergemuruh laut serta isinya. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Ya, biarlah segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini merupakan perintah untuk kita beritakan Injil, beritakan kabar baik gitu. Jadi ayat 10 sampai 13 secara khusus bicara mengenai berita Injil, memberitakan kabar baik ke segala makhluk, seluruh bumi, seluruh jagat raya. Ini panggilan yang luar biasa. Tentu saja ini sinkron dengan perintah Tuhan Yesus yang mengajarkan atau menyampaikan berpesan kepada para murid di dalam amanatnya agung, amanat agung Kristus, Matius 28. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan kehendak. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Bapak Ibu Tuhan, ini luar biasa. Bahkan perintah untuk memberitakan kabar baik, perintah untuk mengabarkan kabar sukacita, Injil kasih karunia, Injil kerajaan Allah, itu sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama dan digenapi oleh Kristus Yesus Tuhan kita melalui gerejanya. Ya. Nah, isi berita Injil itu apa saja? Diberitahukan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Yang pertama, isinya adalah bahwa Tuhan itu Raja. Wow, Tuhan itu Raja. Ia adalah Raja. Kristus itu Raja. Raja yang ditentukan oleh Allah untuk bertakhta di Bukit Sionnya, untuk bertakhta di Yerusalem. Ya, nah ini kan nyata nanti dalam kitab Wahyu juga bagaimana Kristus sang Raja itu memerintah atas dunia, di tengah-tengah umat manusia, dan Sion, Yerusalem menjadi pusat pemerintahannya. Dari awal ketika Kristus lahir saja sudah jelas pernyataan mereka. Kami datang untuk membawa persembahan untuk menghadap Raja yang baru lahir. Bayangkan Yesus saja baru lahir, itu sudah dikenal oleh orang Majus sebagai Raja orang Yahudi, Raja Israel, Raja yang dijanjikan. Hebat. Lalu mereka datang sujud menyembah Dia. Yang kedua, apa berita Injil itu? Bahwa dunia tetap tegak. Ya, dunia tetap akan ada. Dan dunia yang kita hidup sampai sekarang ini menjadi sasaran dari kasih karunia Allah. Karenanya itu penggenapan dari Injil di dalam Mazmur pasal 96 ini, bahwa dunia yang menjadi sasaran dari kasih karunia itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia menjadi sasaran kasih karunia. Seisi dunia harus diselamatkan. Itu rencana Allah. Karena itu murid-murid Yesus diutus ke seluruh bumi. Kita semua, gereja Tuhan, diutus ke seluruh bumi. Tempat di mana kita berada sekarang adalah ujung-ujung bumi. Jadi jadilah berkat, jadilah pemberita Injil di mana engkau saat ini berada. Supaya dunia diselamatkan oleh Injil kasih karunia-Nya. Yang ketiga, apa isi dari Injil itu? Bahwa pemerintahan Kristus itu punya sifat adil dan benar.
adil dan benar. Hebat ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13 beritahu bahwa sifat dari pemerintahan Kristus adalah adil dan benar. Semua diselesaikan, semua dikerjakan Kristus secara adil dan benar. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ini wujud kasih Allah kepada dunia dan itu sifat dari Injil. Adil, benar. Dan itu sifatnya Allah saja. Oke? Kita dibenarkan oleh Allah dan kita harus dalam tindakan perilaku hidup kita harus adil. Kita sudah diselamatkan, harus berbagi keadilan itu. Orang lain harus diselamatkan ya melalui kehidupan kita. Yang keempat, bahwa kedatangan Kristus, kedatangannya sudah dekat. Itu berita Injil yang keempat dari ayat 10 sampai ayat ke-13 ini. Kedatangannya sudah dekat. Dia raja, dia hakim yang menghakimi dunia dengan keadilan dan kebenarannya. Tetapi juga dia adalah Allah yang setia. Wow, ini berita Injil luar biasa di dalam Mazmur. Kabar baik, kabar sukacita, kabar yang penuh kegembiraan bahwa Allah, bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah hakim, dia adalah raja atas seluruh bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Dari semula Engkau telah menyingkapkan diri-Mu, bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, dan Engkau adalah hakim, bahkan Raja atas seluruh bumi. Kami mengucap syukur. Berita Injil yang kami peroleh harus kami sampaikan kepada orang lain, bahkan kepada bangsa-bangsa. Panggilan kami sebagai murid-Mu, hidup kami sebagai murid-Mu, jadikan kami saksi, jadikan kami berkat, dimanapun kami berada. Hamba berdoa berkati setiap keluarga, setiap pribadi, pekerjaan pelayanan mereka dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan melimpah atas mereka. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.